Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-balaghatu. Awalan tadammanatil ayatu min anwa'il fasahati wa durubil balaghati asya'un minha attibaqu fi qawlihi wa in tubdu aw tukhfuhu wa baina yaghfiru wa yu'adzibu wa minha attibaqu al-ma'nawiyyu baina kasabat wa tasabat li'anna kasaba fil khairi waqta sabat fi syarri. Thaniyan wa minha al-jinasu wa yusamma jinasul istiqaqi fi qawlihi amana wal mu'minun. Wa thalithan wa minha al-itnab fi qawlihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa rabi'an wa minha al-ijaz bil hadfi fi qawlihi wal mu'minun ay amanu billahi wa rusulihi wa mawadi'i ukhra. Al-mukarram muhtaram Ustaz Ustaz Biasi, Ustaz Syakruddin, Ustaz Haji Syarwandi, Bapak Haji Syarah, Ustaz Haji Rusdi Nurdin, sehat walafiat ya. Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Budi, Bapak Ustaz Mahfuz, Ustaz Al-Arifin, dan para asatid lainnya, pengurus Maulus Masjid Nurul Yakin, dan bapak-bapak para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-balaghatu, dari segi keindahan bahasa Arab namanya balaghah ya. Yang pertama, tadammanatil ayatu, ayat ini mengandung min anwa'il fasahati, bermacam-macam fasahah, maksudnya keindahan bahasa. Wa durubil balaghati, dan bermacam-macam mengandung balaghah. Asya'un minha, di antaranya yaitu ada yang namanya attibaq. Dalam bahasa Arab tuh balaghah ada namanya doang attibaq. Di Indonesiain susah ya. Ya, namanya begitu ya. Yaitu fi qawlihi wa in tubdu aw tukhfuhu. Dua tuh. Ada tubdu, tukhfu. Kamu zahirkan, kamu sembunyiin, namanya tiba. Sasaran ya. Bapak Ilham Khalid ya. Ada tukhfu, ada tubdu. Tukhfu disembunyiin, tubdu dizahirkan. Itu namanya dalam segi dari balaghah namanya attibaq. Wa baina yaghfiru wa yu'adzibu ya. Yaghfiru wa yu'adzibu, antara yaghfiru wa yu'adzibu di situ namanya attibaq. Wa minha, termasuk dari keindahan bahasa yaitu attibaqul ma'nawiyyu,
tibak macam-macam. Nah, di sini ada namanya at-tibaku al-ma'nawiyyu, yaitu baina kasabat wa iktasabat. Asalnya dari kasabah juga ya. Jadi namanya tibak, kayak tadi tublu tuhfu ya. Jadi keseimbangan. Nah, kasabah ya, antara kasabat wa iktasabat. Asalnya dari kata kasabah, tapi artinya lain ya. Kalau kasabah li'anna kasabah fil khair. Kasabah itu berarti berbuat yang baik. Kalau waktasabat fisyari, di dalam perbuatan yang tidak baik ya. Makanya keindahan bahasa Arab tuh begitu. Kalau bahasa kita nggak ada gitu-gitu ya. Makanya dari segi bahasa saja kasabat waktasabat udah jauh artinya. Kalau kasabah perbuatan baik, kalau kasabat perbuatan yang tidak baik. Lah, maka sabat bagi orang, bagi jiwa yang dia kerjain dari perbuatan yang baik. Walaha wa alaiha maktasabat, dan bagi dia apa yang telah dikerjain dari perbuatan yang tidak baik. Baik. Yang kedua, wa minha al-jinas. Nah, itu ada at-tibaq, ada al-jinas, ada itnab, ada ijaz ya, dari segi balaghah ya. Baik. Wa yusamma jinasul istiqaq fi qawlihi amana wal mu'minun. Asalnya dari amana, istiqaq dipecahin dari menjadi mukminun. Nah, asalnya satu amana ya, jadi mukminun. Nah, namanya itu jinasul istiqaq nama ya. Tapi kita bukan orang Arab, jadi nggak nyambung ya. Perasaan kita nggak masuk gitu ya. Kalau orang Arab bisa, kalau kita nggak nyambung, kita apalin juga nggak meresap juga ya. Jadi kebanyakan kalau gini nih dihafal ya. Karena kalau nggak hafal nggak bisa ya, harus dihafalin ya. Amanah dan mukminun itu apa? Oh, itu namanya jinas al-istiqaq. Udah begitu dah ya. Ada al-itnab. Nah, nih selanjutnya wa min al-itnab. Al-itnab al-ijaz. Kalau al-itnab panjang, al-ijaz ringkas ya. Nah, di sini ayat ada yang namanya al-itnab dari segi balaghah. Fi qaulihi, di dalam firman Allah, la nufarriqu baina ahadin min usuli. Panjang kan? Panjang banget. La nufarriqu baina ahadin min usuli. Nah, kalau panjang maka namanya al-itnab. Lawannya al-ijaz, ringkas ya. Nah, yaitu yang keempat, wa minha al-ijazu bil harfi fi qawlihi. Al-ijaz ringkas karena ada yang dihapus ya. Fi qawlihi, di dalam firman Allah, wal mu'minun. Wal mu'minuna ya. Langsung tuh segitu dong tuh. Nah, amanu billahi wa rusulihi wa mawadhi'a ukhra, dan di tempat-tempat yang lain. Jadi langsung wal mu'minun segitu doang tuh. Berarti kan ijaz tuh. Apa maksudnya? Orang-orang mukmin juga beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman pada hari akhirat gitu. Jadi itu kan keindahan bahasa. Coba kalau diulangin lagi, wal mu'minuna amanu billahi wa rusulihi. Jadi kepanjangan, enggak indah jadinya. Nah, jadi dipotong langsung wal mu'minun. Oh, berarti orang paham. Oh, wal mu'minun juga beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulullah SAW. Itu diantaranya. Faidah. Apa faidahnya?
an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man qara'a, man barang siapa, maksudnya siapa saja. Man di sini siapa aja, mau presiden, mau jenderal, mau menteri, mau rakyat biasa, man siapa saja, qara'a membaca, bil ayataini dengan dua ayat, min akhiri surati al-baqarati, dua ayat dari akhir surah al-baqarah, ya, fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, maka cukuplah bagi orang itu, ya. Apa itu dua ayat? Dari amanah Rasul sampai habis lah tuh. Itu dua ayat tuh, ya. Bukan dari lillahi ma fis samawati, bukan, ya. Dari amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Wal mu'minun amanah Rasul juga. Kullun amanah billahi, terus sampai fansurna alal qaumil kafir. Dua ayat tuh, ya. Barang siapa yang membaca pada malam hari dua ayat ini pada akhir surah Baqarah, mulainya dari amanah Rasul, kafatahu, cukuplah bagi dia, ajza'tahu, ya. Apa maksudnya cukup di sini? Artinya ketika dia baca ini, dia nggak baca Quran lagi, dah cukup, ya. Bahkan ada yang mengatakan dia nggak baca surah Al-Kahfi, nggak baca ayat kursi, udah cukup. Pendapat banyak pendapat. Ada yang mengatakan cukup bagi dia untuk mendapatkan pahala, atau cukup bagi dia untuk terhindar dari godaan setan, dari sihir. Cukup bagi dia untuk memiliki i'tiqad, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luas, ya. Dengan kata-kata Nabi, kafatahu, segitu tuh, berarti cukup dah, cukup dari semua dah, ya. Padahal ada juga kita dianjurkan kalau mau tidur membaca ayat kursi, karena Abu Hurairah diajarin amit jin yang menyerupai manusia yang nyolong gandum. Ada hadisnya kan tuh, ditangkap kan, ditangkap, minta maaf, dilepas lagi, ditangkap lagi, minta maaf lagi, ya. Kisahnya panjang lah. Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ntar malam datang lagi, benar datang lagi, ditangkap. Lalu ditangkap, kata Abu Hurairah, saya akan bawa kamu menghadap Rasulullah SAW. Ini jin takut, ya. Kata jin, lepas saya kasih kamu amalan. Kalau kamu baca, jin tidak akan bisa mengganggu kamu. Apa itu? Yaitu membaca ayat kursi. Abu Hurairah ceritain itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, shadaqat wa in kalabat. Dia benar dalam hal ini, tapi di yang lainnya tukang bohong tuh jin, gitu, ya. Tapi dalam hal ini benar tuh apa kata jin, yaitu membaca ayat kursi, ya. Tuh kalau kita baca itu aman dari sihir, aman dari godaan setan sebelum tidur, ya. Bahkan Rasulullah setiap mau tidur itu mengumpulkan kedua tangannya begini, membaca kulhu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan Rasulullah mengusap semua badannya yang bisa Rasulullah usap semua. Setiap mau tidur tuh Rasulullah, ya. Semuanya dah sekeneknya dah begitu sampai akhir hayatnya. Ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah nggak kuat lagi mengangkat tangannya, udah lemah. Aisyah istri Rasulullah memegang tangan Rasulullah, dibacain,
Kemudian tangan Rasul dipakai buat ngusap semua badannya. Jadi pakai tangan Rasul, karena Rasul nggak kuat gerakin lagi. Jadi Aisyah yang pegang tangan Rasulullah, terus digerakin kepada semua badan Rasulullah SAW. Saking mulianya itu tangan Rasulullah SAW. Ya. Jadi banyak amalan. Ya. Nah diantaranya itu begitu, baca ayat kursi, baca qul'u, baca tain 3 kali, pakai tangan begini, terus kita selesai usap dah semua badan kita. Gitu, ya. Itu kalau mau begitu, ya, kalau nggak mau tidur ya langsung dah. Ya, ya. Nah terus lagi baca amanah Rasul. Baca amanah Rasul apakah waktu sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, ya, di luar sholat. Habis al-isya al-akhir, artinya habis isya dah, ya, baca cukup dah. Ya, dari amanah Rasul sampai akhir itu kata Rasulullah SAW. Ya. Cukup dari semuanya dah, ya. Dari apa aja dah. Itu. Jadi kan ini kayak suatu amalan yang sangat mudah. Andai kata dia nggak tahajud juga cukup dah. Baca amanah Rasul sampai akhir. Jadi tidak harus di waktu sholat, di luar sholat juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau malam kan gelap, tempat jin pada gentayangan, ya, apalagi mau tidur. Jadi perlu juga kita baca dah gitu, ya, untuk menghindari diri kita, ya, apalagi di tempat-tempat yang serem, apalagi rumahnya dekat kuburan. Itu kan ya, serem kan, ada nggak dekat kuburan di sini? Itu baca itu, ya, amanah Rasul, ya, gampang kan? Nah itu. Jadi kalau kita baca itu kafatahu ay ajza'tahu, cukuplah bagi orang itu dari semuanya, dari apaan aja lah, ya. Itu luar biasa ini ayatnya. Baik. Terus akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayati li Muslimin, ada lagi riwayat dari Muslim, tadi dari Bukhari, anna malakan nazala minas samai, bahwa ada malaikat turun dari langit. Riwayat Muslim, malaikat turun dari langit, fa'ata an-nabiy SAW, kemudian malaikat ini mendatangi Rasulullah SAW. Faqala lahu, malaikat itu berkata kepada Rasulullah, abshir, bergembiralah ya Rasulullah, binuraini, dengan 2 cahaya, qad utitahuma, sungguh engkau telah diberikan 2 cahaya ini, lam yu'tahuma, dan belum ada yang pernah diberikan 2 ini, nabiun, seorang nabi, qabluka, sebelum kamu. Artinya ini 2 ayat, sebelum kamu nggak ada yang pernah dikasih, nggak ada nabi-nabi yang dikasih 2 ini, kecuali hanya engkau ya Rasulullah SAW. Amanah Rasul sampai akhir. Makanya kata malaikat, abshir binuraini, gembiralah ya Rasulullah, kamu mendapatkan 2 nur, 2 cahaya, yaitu amanah Rasul sampai akhir ayat. Ya. Utitahuma, engkau dikasih ini oleh Allah. Walam yu'tahuma nabiyyun qabluka, dan belum pernah seorang nabi sebelum kamu dikasih ayat yang ini. Berarti kan ini ayat luar biasa, ya. Nah, mengapa? Karena ayat ini di samping dia mengandung doa, ya, mengandung sholat, ya, mengandung zikir. Ini doa ini, ya. Doa kan, semua ini doa mustajab kan. Rabbana la tu'akhidna, itu mengandung doa, ya. Mengandung sholat, mengandung zikir, ya. Yaitu Fatihatul Kitabi,
Fatihatul Kitab maksudnya surah Al-Fatihah belum pernah diberikan kecuali hanya kepada Rasulullah. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lan taqra'a harfan minhuma illa utitahu. Lan taqra'a harfan minhuma, tidak ada yang membaca tidak ada yang membaca huruf dari 2 ayat ini illa kecuali utitahu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang membaca diberikan oleh